Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah. Pelajaran Syarah Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Fadhal. Bismillah. Alhamdulillah hamdan wa syukrulillahi syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala musannif rahimahullahu taala Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala, aslun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, ini mudah bagi antum. Dia adalah yaitu al-kalimah. Kembali ke al-kalimah. Jadi ini yang sudah tepat. Iya, bukan pembagian kalam seperti yang di matan Jurumiyah. Jadi kalimat dia adalah isim, fi'il, huruf. Di sini tidak diberikan lagi pengertian isim itu apa. Kan ini buku sudah, kitab sudah tinggi. Kita sudah ulang-ulang pengertian isim, fi'il, huruf. Iya, di sini tidak diberikan lagi apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Betul? Syarhu lamma dzakartu haddal kalimati bayyantu annaha jinsun tahtahu thalathatu anwa'i al-ismu wal fi'lu wal harfu wad dalilu ala inhisari anwa'iha fi hadhihi thalathati al-istiqra'u fa inna ulama'a hadha al-fanni tatabba'u kalam al-arabi falam yajidu illa thalathata anwa'i walau kana thamma naw'un rabi'un la'atharu ala syai'in minhu. Baik. Kata beliau syarah, lamma dzakartu haddal kalimah, tatkala saya sebutkan pengertian al-kalimah. Had artinya pengertian, ta'rif. Tatkala saya menyebutkan pengertian kalimah, bayyantu annaha jinsun. Maka saya jelaskan bahwa kata al-kalimah itu kata jins. Kata jenis. Tahtahu thalathatan wa, di bawahnya ada 3 jenis. Artinya setiap kata yang terbagi itu namanya jins. Setiap kata yang bercabang itu adalah jins. Yaitu jenisnya ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi ini alhamdulillah sekali lagi bukan pelajaran yang susah karena sudah banyak sering kali kita ulang. Jadi namanya al-kalimah itu terbagi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kemudian setelah itu baru sampaikan. Dan ini yang bisa kita pegang nanti. Kalau ditanya, apa dalilnya dia ada 3? Nah, ini belum sebutkan. Wad dalilu ala inhisari anwa'iha fi hadhihi thalathati. Dalil terbatasnya jenisnya dalam 3 ini al-istiqra'u, penelitian. Jadi ulama bahasa Arab meneliti kosakata bahasa Arab. Iya. Dan mereka dapatkan namanya al-kalimah itu ada 3. Iya. Mereka belum katakan fa inna ulama hadzal fan. Sesungguhnya ulama cabang ilmu ini, itu cabang ilmu bahasa Arab. Ulama cabang ilmu bahasa Arab tatabba'u, meneliti, mengikuti, memeriksa kalam al-Arabi, ucapannya orang Arab, falam yajidu, maka mereka tidak mendapatkan illa kecuali salasatan wa'in, 3 jenis. Mereka tidak dapat kecuali 3 jenis. Walau kana, seandainya ada, jika ada, karena ada, jika ada, lau jika ada, sama di sana, beda dengan tumma kemudian, ini sama. Seandainya di sana, naun rabi'un, ada jenis keempat, la'atharu, maka mereka akan mendapatkan ala syai'in minhu, atas sesuatu darinya. Jadi mereka teliti, tidak didapatkan kecuali 3 tadi itu. Ini dalil kenapa terbatas pada 3. Terus ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أصل فأما الاسم فيعرف بأل
karrajuli wa bitanwini karrajulin wa bil hadithi anhu katai darabtu. Ini matannya. Beliau berkata aslun matan fa'ammal ismu, adapun isim, yaitu mulai langsung cirinya. Fayurafu bi al, maka dikenal dengan adanya al. Pelajaran muda alhamdulillah. Dikenal dengan adanya al. Karrajul seperti ar-rajul. Ini isim karena ada al. Wa bitanwin, dia juga dikenal dengan adanya tanwin. Ya, dhamma fathah kasro ada dua dhamma, dua fathah, dua kasro. Karojulin seperti rojulin, itu isim karena tanwin. Alamat ketiga yang beliau sebutkan wabil hadithi anhu, karena diceritakan tentangnya. Ini yang disebut dengan sebelumnya adalah al-isnadu ilai, penyandaran kepadanya. Penyandaran kepadanya. Di sini dikatakan al-hadith anhu, diceritakan tentangnya. Kan saya bilang ini, qara'tu, saya membaca, berarti diceritakan bahwa saya membaca, itu maksudnya. Artinya disandarkan membaca itu kepada saya, sama. Di sini bil hadithi anhu, di sana al-isnadu ilai, penyandaran kepadanya. Iya, penyandaran kepadanya. Di sini diceritakan tentangnya. Iya, daraba Muhammadun, Muhammad memukul. Oh, diceritakan bahwa Muhammad memukul. Berarti kata Muhammad ini disandarkan padanya kata memukul. Berarti Muhammad adalah apa? Isim, karena diceritakan tentangnya. Jadi kalau antum katakan begini, daraba Muhammad, Muhammad memukul. Siapa yang kamu cerita? Apa jawabannya antum? Muhammad. Jadi jawabannya antum itulah isim. Paham kan? Itu kalau Muhammad. Saya bilang misalnya, qatalta, kamu telah membunuh Zaidan. Kamu telah membunuh Zaid. Antum ceritakan siapa? Siapa yang kamu ceritakan sekarang? Kamu telah membunuh Zaid. Kamu ceritakan tentang siapa? Kamu. Kan begitu. Ini saya bercerita tentang siapa? Kamu telah membunuh siapa? Zaid. Berarti kamu siapa? Kamu siapa? Isim. Karena dia diceritakan tentang. Paham ini pembahasan? Ini dibilang al-hadithu, diceritakan tentangnya. Iya, diceritakan tentang. Ini alamat ketiga. Belum sebutkan 3 alamat saja. Yang gugur adalah jer sama huruf jer. Iya kan? Jer sama huruf jer. Karena sudah jelas. Karena namanya jer sama huruf jer pasti isim lah. Iya kan? Tidak perlu disebut lagi. Namanya kalau dia majrur, berarti isim. Kan tidak ada fi'il yang majrur. Iya kan? Namanya huruf jer pasti masuk pada isim. Tidak ada huruf jer masuk pada fi'il. Paham kan? Jadi hal yang sudah jelas, tidak perlu disebutkan. Terus ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الشرح لما بينت من حصلت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسميه لتتم فائدة ما ذكرته فذكرت للاسم 3 علامات علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام وعلامة من آخره وهي التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها وعلامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زيد وزيد اسم لأنك قد حدثت عنه بالقيام وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة بالاسم وبها استدل على اسمية التاء في ضربت ألا ترى أنها لا تقبل ال ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر بالاسم سوى الحديث عنها فقط. Baik. Jadi kata beliau syarat lamma bayantu, tatkala saya sudah menjelaskan man hasarat fihi anwa'ul kalimat thalatha, apa yang terbatas padanya jenis kata itu cuma 3, maka syaratu saya memulai dibayani dalam menjelaskan ma yatamayyazu bihi kullu wahid minha, apa yang
terbedakan dengannya. Apa yang terbedakan dengannya? Kullu wahidin minha, setiap salah satu darinya, an qasimaihi, dari dua bagian yang lain. Jadi yang membedakan nanti isim dari fi'il dan huruf apa? Yang membedakan nanti dari fi'il dari isim dan huruf apa? Yang membedakan nanti huruf dari isim dan fi'il apa? Itu maksudnya. Jadi setiap salah satu dari jenis kalimat dijelaskan alamatnya supaya beda dari dua temannya. Supaya beda dari dua temannya. Iya. Untuk apa? Litatimma faidatu, untuk menyempurnakan faedah ma dzakartu apa yang saya sebutkan. Jadi tujuan disebutkan alamat ini untuk menyempurnakan faedah bahwa dia ada 3 isim fi'il huruf sempurna dengan adanya penjelasan alamatnya. Pada kartulil ismi 3 alamat, maka saya menyebutkan untuk isim 3 tanda saja. Ada alamat di awal, yaitu alif dan lam al, seperti al-faros dan al-gulam. Ada alamat di akhir seperti tanwin, dan dia adalah yaitu tanwin nun zaidah. Ini pengertian tanwin. Tanwin itu sebenarnya nun tambahan. Jadi bukan 2 doma, bukan 2 fathah, bukan 2 kasroh. Sebenarnya pada dasarnya adalah tanwin itu nun tambahan. Ketika Anda bilang Muhammadun, berarti ada dun, ada nun tambahan di akhir. Nun tambahan. Sakinah, sukun. Talhaqul akhir lafdan, ikut di akhir isim ketika terlafadzkan. Ketika saya bilang Muhammadun, ada nun sukun, begitu. Ketika diucapkan ada nun sukun. La khoton, tapi tidak ikut dalam penulisan. Ketika antum tulis, pasti antum tidak tulis nun sukun, tapi antum tulis apa? 2 dhamma, 2 fathah, 2 kasroh, kan begitu. Jadi ketika diucapkan ada nun sukun, tapi ketika ditulis tidak ada nun sukun. Sudah disebutkan di buku-buku dasar bahwa itu dicukupkan dengan pengulangan harokat. Nun sukun itu cukup dengan diwakili oleh apa? Pengulangan harokat. Jadi pengulangan harokat itu adalah mewakili nun sukun. Dipahami kan? Iya. Tapi terus belum kasih tahu kita ini terakhir, ligoiri tanwin, ligoiri taukid, bukan untuk menguatkan, untuk mengeluarkan nun sukun, nun taukid yang ada pada fi'il mudhari. Kan ada nun sukun yang masuk pada fi'il mudhari, nun taukid. Paham enggak? Ada enggak? Iya kan? Yaktubu, yaktuban, yajlisu, yajlisan, yakhruju, yakhrujan. Ada nun sukun masuk di akhir fi'il mudhari. Apakah fi'il mudhari itu isim? Bukan. Padahal ada nun sukun. Kenapa bukan? Karena itu fungsinya untuk menguatkan. Kan nun yang menjadi tanda untuk isim, nun tambahan. Oke, kan? Yang ada di akhir isim, bukan untuk menguatkan. Sementara nun taukid, nun tambahan di akhir juga, tapi untuk menguatkan. Paham perbedaannya? Paham perbedaannya kan? Jadi sama-sama nun sukun, tapi tidak jadi alamat itu. Kenapa? Karena dia fungsinya untuk menguatkan. Makanya penting sekali ini kata di ghairi taukid. Tidak berfungsi untuk menguatkan. Supaya keluar nun sukun yang ada pada akhir fi'il untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Jelas kan? Contoh Zaidun, rajulun, sohin, hina idin, muslimatun. Semua ini. Hadhi, maka ini wama asbahaha, dan apa yang serupa dengannya. Karena contoh ini hanya wakil saja. Asma'un, semuanya adalah isim. Bidalili wujudi tanwini fi akhiriha, dengan dalil adanya tanwin pada akhir. Ini 2 alamat pertama, alamat di awal, alamat di akhir. Alamat ketiga wa alamatan ma'nawiyah, dan ada tanda secara makna, tanda secara arti. Tanda secara arti. Wahyal hadithu anhu, yaitu bercerita tentangnya. Seperti wa ma Zaidun, maka Zaidun itu isim.
Kenapa? Karena kamu telah bercerita tentangnya bahwa dia berdiri. Ya kan? Zaid berdiri. Antum cerita tentang siapa? Berdiri atau Zaid? Kan antum cerita tentang Zaid bahwa dia berdiri. Paham kan? Berarti Zaid adalah isim. Karena kamu cerita tentangnya. Ini alamat terakhir ini, al-hadits anhu, atau di kitab sebelumnya al-isnadu ilaihi, al-faul alamat yang paling bermanfaat. Ternyata alamat yang paling bermanfaat bukan tanwin, bukan nun sukun, ya, yang pengganti dari tanwin tadi, bukan al, bukan. Alamat yang paling bermanfaat yang ini, al-haditsu anhu, bercerita tentangnya. Karena kalau antum bercerita tentangnya, pastikan dia isim. Kan tidak perlu menceritakan tentang fi'il, apalagi tentang huruf. Pasti yang antum ceritakan kan orang, atau hebat, atau benda mati, atau sifat. Kan ini semua sifat. Orang, sifat, isim. Nah, semua ini isim. Orang isim, hewan isim, benda mati isim, ya kan? Sifat isim. Kan yang kita ceritakan itu pasti tidak keluar dari itu. Saya bercerita tentang orang, saya bercerita tentang hewan, saya bercerita tentang benda mati, saya bercerita tentang sifat. Kan begitu? Nah, semua ini adalah siapa? Isim. Maka ini alamat yang paling bermanfaat yang disebutkan untuk isim. Wabiha, dan dengannya lah usnudil, dijadikan dalil. Dijadikan dalil alasmiyati ta, atas keisimannya ta. Dengannya dijadikan dalil atas keisimannya ta. Di pada kata dorobtu. Perhatikan itu kata dorobtu. Alataro, tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Annaha, bahwasanya dia, itu tu, la takbalu al, tidak bisa menerima al, tidak bisa bilang al tu. Wala yalhaqu tanwin, tidak ada ikut padanya tanwin, tun, begitu. Tidak ada. Wala ghairuha, tidak ada pula alamat-alamat yang lain dari alamat isim. Allati tudkar lil isim, yang disebutkan untuk isim. Siwal hadithi anha faqat, kecuali menceritakan tentangnya saja. Ketika dia bilang dorobtu, saya memukul, berarti saya ceritakan bahwa saya memukul. Paham kan? Atau penyandaran pekerjaan kepadanya. Penyandaran pekerjaan kepadanya. Inilah dikatakan alamat yang paling bermanfaat, karena tidak bisa dibuktikan oleh yang lain, bisa dibuktikan oleh dia. Bisa dibuktikan oleh dia. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أصل وهو ضربان معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حدام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم. إذا حذف المضاف إليه نوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. Langsung. Jadi tahap pertama mengenal isim, langsung masuk tahap kedua. Jadi belum bahas selesai satu-satu. Tidak sama dengan buku sebelumnya. Tahap pertama isim fi'il dulu dikasih kenal, setelah itu masuk di pembahasan mu'rab mabni. Kalau ini langsung isim, langsung mu'rab mabni. Sebagaimana nanti fi'il, bahas lagi alamatnya mu'rab mabni. Dipahamkan? Jadi langsung di sini. Kata belum wahwa torba, dia terbagi dua. Mu'rabun ada isim mu'rab, ya. Nanti boleh akan kasih tahu, disebutkan pertama kan itu asal isim. Mu'rab, apa itu isim mu'rab? Wahwa dia adalah ma yataghayyar akhiruhu, apa yang berubah akhirnya, itu dibilang isim mu'rab, adalah isim yang berubah akhirnya. Bisababil awamilid dakhilati alaihi, dengan sebab amil yang masuk pada. Jadi isim mu'rab adalah isim yang berubah akhirnya karena ada penyakit yang masuk padanya. Itu kalau ditanya isim mu'rab, seperti Zaidun. Seperti Zaid, kalau ini mudah ya bagi kita. Tentang isim mu'rab. Wa mabni, di sini banyak tambahan mabni. Dan isim yang mabni, ini cabangnya. Wa huwa bi khilafihi, dan dia adalah lawan daripada mu'rab. Tadi kan mu'rab pengertiannya apa?
ma yataghayyar akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Lawannya adalah tambahkan saja la. Ma la yataghayyar. Karena dia itu masuk penyakit. Ya tambahkan saja la. Kan lawan dari mu'rab. Mu'rab adalah ma yataghayyar, apa yang berubah. Akhiruhu, akhirnya bisababil awamilid dakhilati alaihi. Karena sebab penyakit yang masuk padanya. Berarti pengertian mabni lawannya apa? Ma la yataghayyar akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Apa yang tidak berubah akhirnya karena sebab penyakit yang masuk padanya. Jadi jangan bilang tidak masuk penyakit. Jadi semua kata dalam bahasa Arab mabni mu'rab bisa masuk penyakit. Cuman ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Yang berubah itu yang dibilang mu'rab. Paham kan? Yang tidak berubah itu disebut apa? Mabni. Jadi yang berubah itu adalah mu'rab, yang tidak berubah namanya apa? Mabni. Jadi kita katakan pengertian mabni. Mala, tambahkan kata la, mala yataghayyar, apa yang tidak berubah akhirnya bisa babil awamilid dakhilati alaihi, karena sebab penyakit yang masuk padanya. Tidak berubah karena sebab penyakit. Tidak berubah karena sebab penyakit. Baru beliau contohkan. Beliau akan mencontohkan mabni yang disepakati dan mabni yang diperselisihkan serta mabni di sebagian keadaan. Nah ini nanti butuh dibahas di syarah. Beliau katakan kahaula seperti haula filuzumil kasri, pada tetapnya kasro. Ini sepakat, semua orang Arab sepakat kalau haula tetap di atas kasro. Wa kadzalika hadami wa amsi fi lughatil hijaziyin. Demikian pula hadami dan amsi pada bahasanya orang Hijaz. Berarti ada perselisihan. Ada perselisihan. Orang Hijaz, hadami dan amsi mabni di atas kasrah. Iya, berarti nanti ada bahasa lain. Selain dari orang Hijaz yang kita akan tahu nanti di syarah. Menjelas di matan, di asal adalah hadami dan amsi mabni di atas kasrah. Waka ahada asyara, dan seperti ahada asyara, bilangan angka belasan. Ahada asyara wa akhwatihi, dan saudari-saudarinya, yaitu 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 11 sampai 19 kecuali 12. 11 sampai 19 kecuali berapa? 12. Kenapa 12? Karena angka 2 pada 12 mu'rab dengan i'rabnya isim mutsanna. Mu'rab dengan i'rabnya isim mutsanna. Karena itnan, itnatan, dia mu'rab dengan i'rabnya isim mutsanna. Nanti antum akan tahu dia mulhaq. Diikutkan dengan i'rabnya isim mutsanna. Jadi yang dimaksud dengan 11 dan saudari-saudarinya, maksudnya 11 sampai berapa? 19. Semua angka 11 sampai 19 dua-duanya mabni, semuanya mabni di atas fathah. Ahada asyara, talata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara. Pokoknya fathah. Tidak akan pernah berubah. Itu khusus angka 11 sampai 19. Kalau 1 sampai 10 mu'rab. 20 sampai ke atas mu'rab. Yang mabni ini hanya 11 sampai 19 saja. Mabni di atas apa? Lihat ucapan beliau. Jadi kalau antum baca, jangan lupa itu. Ingat dia. Tidak berpengaruh dengan penyakit. Filuzumil fathi. Dalam tetap di atas fathah. Jadi ingat, kalau antum baca 11 sampai 19, mabni di atas apa? Fathah. Tidak berubah-berubah walaupun ada penyakit. Ja'a ahada asyara. Padahal fa'il. Ra'aitu ahada asyara. Marartu bi ahada asyara, tidak berubah, tetap ahada asyara. Demikian pula sampai 19. Dipahami ini? Tetap di atas kasrah. Terus wa qablu wa ba'du. Ini yang mabni di atas dhamma. Wa akhwatihima, dan saudari dari keduanya. Ini masalah qablu dan ba'du ya. Karena yang kita baca juga adalah qabla, qabli, ada juga. Tapi kok bisa mabni? Ternyata qablu dan ba'du bisa mabni. Dan salah satu dan saudari-saudarinya filuzumid dham, dalam tetap di atas dhamma. Jadi diam bisa mabni di atas dhamma. Kapan? Ini ada tempat.
nanti ada 4 keadaan qablu dan ba'du. Cuman di matan beliau hanya menyebutkan keadaan yang dia mabni. Kapan qablu dan ba'du mabni? Itu syarat setelahnya. Idza hudifal mudhaf ilaih. Jika mudhafun ilaihnya dihilangkan. Karena qablu dan ba'du ini kan bisa mudhaf. Mudhafun ilaihnya dihilangkan. Wa nuwiya ma'nahu, dan diniatkan maknanya. Jadi mudhafun ilaihnya hilang, tapi niatnya, maknanya masih ada. Bukan lafaznya. Kalau antum hilangkan, tapi ada lafaznya yang antum niatkan, mu'rab. Antum niatkan lafaznya, mu'rab. Atau ada mudhafun ilaih, mu'rab. Paham kan? Atau tidak mudhaf sama sekali, mu'rab. Jadi ada 4 keadaan nanti. Itu qablu dan ba'du dalam kalimat Arab ada 4 keadaan. Tanpa mudhafun ilaih. Ada mudhafun ilaihnya, lafadznya. Tidak ada mudhafun ilaihnya tapi diniatkan ada lafadznya. Tidak ada mudhafun ilaihnya tapi diniatkan maknanya. 4. Dari 4 ini ada 1 mabni. Dari 4 keadaan ini ada 1 mabni. Apa itu? Kalau mudhaf ilaihnya dihilangkan dan diniatkan apanya? Maknanya. Ini mabni. Di mana? Di atas dhammah. Makanya kadang di Quran di dhammah. Jadi kalau antum dapat masuk huruf jar tapi malah dia dhammah, min qablu misalnya. Min ba'du dibaca dhammah padahal ada min. Oh pasti ada mudhaf ilaihnya dihilangkan tapi diniatkan apanya? Maknanya. Karena satu-satunya dia mabni itu dia. Kalau dia mudhafun ilaih ada tapi dihilangkan dan diniatkan apanya? Maknanya. Iya. Jelas ini? Amal? Mana tuh tadi? Nonton ikut sini. Ikut apa dia? Oh tahbin. Wah, enggak ada juga sih. Gimana itu Ramadan? Dan sampai karena malas. Dipahami ini tentang qablu dan ba'du ya. Qablu dan ba'du. Sekarang, wakaman, wakam. Ini yang terakhir. Dan seperti man dan kam. Filuzumis sukun. Dalam hal tetap di atas apa? Sukun. Jadi, kam dan man dan kam ini tetap di atas sukun. Wahuwa aslul bina. Inilah asal mabni. Jadi, asal mabni itu sukun. Kebanyakan kata yang mabni itu adalah apa? Sukun. Iya. Kita baca dulu pembahasan awal. الشرح لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته أقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني وقدمت المعرب لأنه الأصل وأخرت المبني لأنه الفرع وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة تغير في المد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا كقولك في فلس إذا صغرته فليس وإذا كسرته أفلس وفلوس وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد فإنه يجوز لك أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور. Syarah kata beliau, lamma faraqtu min ta'rifil isim, tatkala saya selesai dari pengertian isim, bidzikri syai'in min alamatihi, dengan menyebutkan sesuatu dari tanda-tandanya, aqabtu, maka saya ikutkan.
tu saya ikutkan. Maka saya ikutkan. Dalika hal itu dibayanin kisamihi dengan menjelaskan terbaginya. Dengan menjelaskan terbaginya ila mu'rabin wa mabni, kepada mu'rab dan mabni. Wa qaddamtul mu'raba li annahu al-asl. Saya kedepankan mu'rab dalam pengertian isim, dalam pembagian isim, karena dia adalah asal. Wa akhartul mabniya li annahu al-far'u. Saya akhirkan mabni kan dia cabang dari isim. Jadi isim itu asal mu'rab. Cabangnya adalah mabni. Wa dzakartu annal mu'raba, dan saya sebutkan bahwasanya mu'rab itu ma yataghayyar akhiruhu. Apa yang berubah akhirnya? Bisabab ma yadkhulu alaihi minal awamil. Karena sebab apa yang masuk padanya berupa penyakit. Itu mu'rab. Ka Zaid, seperti Zaid. Kamu katakan ja'ani Zaidun, ra'aitu Zaidan, wa marartu bi Zaidin. Lihat itu. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Paham kan? Berarti ini Zaid isi mu'rab. Kenapa? Karena berubah akhirnya karena sebabnya penyakit. Jadi harus berubah karena sebab penyakit. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Anna akhirat Zaidin, bahasanya akhir Zaid. Tagoyyara, berubah. Dia berubah. Bid dhammah wal fathah wal kasrah. Berubah dengan dhammah, fathah, kasrah. Bisababi ma dakhala alaihi. Karena sebab apa yang masuk padanya. Min ja'ani wa ra'aitu wal ba. Dari penyakit ja'ani, ra'aitu, dan siapa? Ba. Kemudian belum jelaskan cabangnya sedikit. Falau kana taghayyuru. Kalau seandainya perubahan ini fi ghairil akhir, pada selain akhir, lam yakun i'raba, maka itu bukan i'rab. Karena syarat i'rab itu berubah apanya tadi? Akhir. Kalau perubahannya pada selain akhir, maka bukan i'rab. Kaqaulika, seperti ucapan kamu fi falsin, pada kata falsin. Idza saghartahu, kalau kamu buat dia menjadi tasgir. Buat dalam wazan tasgir. Tahu tasgir ya? Bermakna kecil. Ya, itu wazan fu'ail. Kamu ubah menjadi fulais. Ada perubahan kan? Tapi perubahannya bukan di mana? Di akhir. Wa idza kasartahu, kalau kamu kasar dia. Maksudnya jamak taksir. Kalau kamu mengubahnya menjadi kasar jamak taksir. Ya. Kasartah menjamaknya dengan jamak taksir. Kalau kamu menjamaknya menjadi jamak taksir, aplus, fals menjadi aplus atau fulus. Ini yang kita sering dengar, atau fulus. Enggak, fulus. Iya, itu jamak taksir. Berubah. Tapi kan yang berubah bukan huruf terakhir. Berubah adalah sebelum akhir. Maka bukan ini yang dimaksud dengan i'rab. Wakada, demikian pula. Lau kana taghayyuru fil akhir. Demikian pula kalau perubahannya pada huruf terakhir. Posisinya, walakinnahu laisa bisababil awamil. Akan tetapi bukan karena penyakit. Tadi kan apa? Perubahannya karena sebab apa? Penyakit. Sekarang ada perubahan, tapi bukan karena penyakit. Kaqaulika, seperti ucapan kamu. Jalastu haitu jalasa Zaidun. Perhatikan haitu. Beliau berkata, kita dapat ilmu sekarang. Fa innahu, sesungguhnya dia, yaitu haitu. Yajuzu laka, boleh bagi kamu, antakul, untuk berkata. Haitu dengan dhammah, haita dengan fathah, haiti dengan kasroh. Jadi haitu ini kalimat yang mabni di atas 3. Dhammah, fathah, kasroh. Apa saja antum baca benar. Berarti kan berubah. Cuman berubahnya bukan karena apa? Penyakit. Berarti bukan juga mu'rab. Tetap dibilang mabni. Illa anna hadhil aujuh as-salasah. Kecuali saja 3 perubahan ini. Laisat bisababil awamil. Bukan karena sebabnya penyakit. Maka tidak dimasukkan dalam mu'rab. Nih. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Annal awamil wahid. Annal amil wahid. Bahwasanya amilnya itu cuma 1. Jalas itu. Dan tidak kamu melihat amilnya itu 1. Wahwa jalas, yaitu jalas.
Wa qad wujida ma'ahu taghayyuru, telah didapati padanya perubahan al-madhkur yang disebutkan. Jadi ada perubahan tapi aminnya sama. Berarti ini perubahan bukan karena penyakit. Karena berubah itu kalau beda penyakit. Yang dianggap. Perubahan yang dianggap adalah perubahan yang disebabkan oleh penyakit. Paham kan? Nah, ini berarti keluar hayat. Terus ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبنية وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه ثم قسمته إلى 4 أقسام مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين قسم متفق عليه وهو هؤلاء فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال وقسم مختلف فيه وهو حذام وقطام ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك. baik. Jika lama dan tatkala pada waktu saya sudah selesai min dzikril mu'rab, dari menyebutkan mu'rab, ya, dzakartul mabni, maka saya pun menyebutkan yang mabni. Wa annahu, dan bahwasanya dia alladzi yalzamu tariqatan wahidatan, yang selalu di atas satu bentuk saja. Satu cara baca. Iya, la yataghayyar akhiruh, yang tidak akan pernah berubah akhirnya. Bisa babi yadkhul alaih, dengan sebab apa yang masuk padanya. Jadi tidak berubah walaupun ada yang masuk. Tsumma qasamtuhu ila 4 aqsam. Kemudian saya membaginya menjadi 4 pembagian mabni. Mabniun ala kasri, ada mabni di atas kasrah. Wa mabniun ala fathi, ada mabni di atas fathah. Wa mabniun ala dhamm, ada mabni di atas dhammah. Wa mabniun ala sukun, dan ada mabni di atas sukun. Ya, ini 4 ya. Kasrah, fathah, dhammah, sukun. 4. Summa qasamtul mabni alal kasri ila qismain. Lebih rinci lagi. Kemudian saya membagi mabni di atas kasrah itu menjadi 2. Qismun muttafaqun alaih, satu bagian mabni di atas kasrah disepakati atasnya. Tidak ada perselisihan. Wa huwa haula'i, itu dia adalah contoh yang dicontohkan haula'i. Fa inna jami'al Arab, sesungguhnya seluruh orang Arab, yaksiruna akhirah, mengkasroh akhirnya. Seluruh orang Arab mengkasroh akhirnya. Akhirnya haula'i. Fi jami'il ahwal, pada seluruh keadaan. Seluruh keadaan di sini maksudnya rofa nasab jar. Pada seluruh keadaan maksudnya apa? Pada keadaan rofa, pada keadaan nasab, dan pada keadaan apa? Jar. Wa qismun mukhtalafun fi, dan ada juga yang saya sebutkan mabni itu diperselisihkan padanya. Diperselisihkan padanya. Wahwa, dan dia adalah hadami wa qotami. Dia adalah hadami dan qotami. Dia adalah hadami dan qotami. Wa nahwuha, ini yang perlu faedah bagus, dan yang semisalnya minal a'lamil mu'annatsah, dari nama-nama perempuan al-afiyati ala wazni fa'al. Seluruh nama perempuan yang datang di atas wazan fa'al. Jadi ini hadami, qotami, itu nama perempuan. Belum kasih kita faedah. Kalau ada nama perempuan di atas wazan fa'al, itu mabni. Itu apa? Mabni. Dipahami ini? Paham Rizki? Dan ada Rizki misalnya kasih nama anaknya berwazan fa'al. Mabni. Misalnya apa? Rozaki. Kan Rizki. Dia kasih nama Rozaki. Mabni. Di atas kasroh. Tapi nanti akan disebutkan perselisihannya antara Basro dan Tamim. Antara Hijaz dan Tamim. Iya, antara Hijaz dan
tamim. Jadi ini seluruh nama perempuan di atas wazan fa'al mabni. Tapi ini diperselisihkan. Wa amsi, demikian pula amsi. Ini juga diperselisihkan. Amsi. Baca amsi atau amsa. Tapi menurut Hijaz, amsi. Amsi. Idza aradta bihil yaumal ladzi qabla yaumik. Kalau kamu inginkan amsi itu hari sebelum harimu. Kemarin maksudnya. Jadi yang diinginkan, yang dibicarakan sini adalah kalau antum bilang amsi itu kemarin. Yang kemarin sebelum hari kamu ini. Karena kadang ada orang kemarin bukan sebelum hari ini. Tapi tahun lalu juga dibilang, kapan kamu? Kemarin. Tahun lalu. Paham maksudnya tuh? Ya ada orang kemarin tapi sudah lama. Nah, ini amsi yang kita bicarakan adalah amsi yang sebelum hari ini. Kapan itu Nabi? Hah? Kemarin hari apa? Hari Selasa. Paham maksudnya tuh? Itu yang dibicarakan mabni. Nah, nanti ini akan dibahas ya tentang perselisihan. Siapa yang berselisih? Ya, pada kata ini hadami, qatami dan amsi. Akan dibahas ulang. Siapa yang berselisih dan apa yang belum pilih tentunya sudah terpahami di mata. Karena yang belum pilih di mata itulah yang belum kuatkan. Jadi itu Ibnu Hisham. Jadi kadang di syarat tidak dikuatkan. Tapi apa yang dipilih di matan itu yang dikuatkan. Paham kan? Nah nanti kita lihat ini besok. Iya. InsyaAllah ta'ala. Ini panjang pembahasan mabninya isim. Baru nanti masuk pada fi'il. Fi'il juga ada perselisihan, ada yang disepakati. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Iya, nama perempuan saja. Khusus nama perempuan berwazan fa. Bagian kalimat, bagian buku mengatakan tak simfin. Apakah itu? Bagian buku yang menjelaskan bahwa pembagian kalimat ada 4. Menempatkan simfin. Apakah itu dianggap Isim fi'il berarti kan masuk sama isim lafal. Fi'il makna kan begitu. Berarti tidak keluar dari isim dan fi'il. Ya? Jadi soalnya misalnya gini, Kitabu Zaidin. Antum hilangkan Zaidnya. Tapi antum tetap kata maknanya. Masa antum bilang kitabu, antum tidak tampil. Kitabu. Antum niatkan ada makna Zaid di situ. Gitu kalau kata lain. Sekarang qablu. Qablul yaum. Qablul yaum. Kan begitu dah? Terus antum hilangkan al-yaumnya. Mudhaf nilainya. Tapi antum hilang, tetapkan maknanya dalam kalimat. Ya? Mabni. Kalau diniatkan masih ada maknanya. Nah, itu nanti akan diulang 4 keadaan. Ada lagi? Baik. Jadi banyak saya lihat santri yang ikut tahun lalu karena menunggu